Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bersedia memimpin doa? Saya mau. Baiklah, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Menurut doa kepercayaan agama masing-masing, doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan, kita hari ini Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenal Ibu? Belum, Bu. Lalu, apa kalian sudah saling kenal dengan teman-teman kalian yang ada di sini? Ada yang kenal, kenal, ada yang tidak, Bu. Baiklah, kalau begitu sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita bisa saling mengenal nama teman-teman yang ada di dalam ruangan ini. Lalu dilanjutkan oleh orang selanjutnya dengan mengulang nama dan kelas teman kalian yang sudah disebutkan sebelum kalian menyebutkan nama kalian sendiri. Contohnya seperti nama saya Lisa dari kelas 12 IPA 1. Lalu orang selanjutnya yang akan berkenalan mengatakan, nama teman saya yang ada di sebelah kiri bernama Lisa. Dia dari kelas 12 IPA 1. Dan perkenalkan, nama saya Rini dari kelas 12 IPS 2. Orang selanjutnya menyebutkan nama teman-teman yang sudah menyebutkan namanya tadi. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baiklah, sebelum kalian memperkenalkan nama kalian di sini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Eka Supriyati. Bisa dipanggil Ibu Eka. Ibu di sini sebagai guru BK kalian yang baru, dan kebetulan ini adalah hari pertama Ibu melakukan kegiatan bimbingan dan konseling dengan kalian. Ibu rasa cukup ya? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ibu di sini guru BK untuk kelas berapa? Alhamdulillah, kebetulan karena di sekolah kalian sudah ada 2 orang guru, dan sekarang ditambah Ibu menjadi 3 guru, dan Ibu ditugaskan untuk kelas 12. Sekarang selain sebagai guru kelas 12, sekarang giliran kalian saling memperkenalkan nama dan kelas kalian masing-masing, dan caranya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Baiklah, kita mulai dari sebelah kanan Ibu dan dilanjutkan oleh teman sebelah kanan sampai selesai. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein. Saya kelas 12 IPA 1. Teman yang ada di sebelah kiri saya bernama Ahmad Hussein. Dia dari kelas 12 IPA 1. Dan perkenalkan, nama saya Syafia Yahya Rabbani saya dari kelas 12 IPS 2. Teman yang ada di sebelah kiri saya yang pertama bernama Ahmad Hussein. Dia dari kelas 12 IPA 1. Yang sebelah saya bernama Syafia Yahya Rabbani. Dia dari kelas 12 IPS 2. Dan perkenalkan, nama saya Judin Al-Qasam. Saya dari kelas 12 IPS IPA 2. Teman yang di sebelah kiri saya yang pertama bernama Ahmad Hussein. Dia dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya bernama Syafia Yahya Rabbani. Dia dari kelas 12 IPS 2. Yang di sebelah saya bernama Izzuddin Al-Qasam. Dia dari kelas 12 IPA 2. Dan perkenalkan, nama saya Rian Dianda Syakila. Saya dari kelas 12 IPS 1. Teman yang pertama itu bernama Ahmad Hussein dari kelas 12 IPA 1. Kemudian itu ada Syafia Rabbani kelas 12 IPS 2. Selanjutnya ada Izzuddin Al-Qasam dari kelas IPA 2. Yang sebelah kiri bernama Rian Dianda Syakila kelas 12 dari IPS 1. Nama saya Yang sedang kalian alami di sini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu. Kita akan bahas permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? bisa, Bu. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan, tunjuk tangan. Saya, Bu, saya punya masalah belajar, Bu. Saya sulit menghafal, Bu, apalagi saya dari kelas
IPA. Jadi saya diharuskan untuk bisa menghafal rumus-rumus dan lain sebagainya. Ya, Syafia sudah menyampaikan permasalahannya. Sulit menghafal pada saat belajar. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu punya masalah dalam mengatur waktu sehingga saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpulkan. Jadi Ijudin memakai SKS ya, atau sistem kebut semalam. Baik, yang lain? Bu, kalau saya hanya belajar pada saat akan ujian saja Bu. Ya, berarti hampir sama dengan Ijudin ya. Bu, saya punya masalah dengan teman saya Bu. Jadi saat ini saya tidak saling tegur sapa dengan dia. Baik, Justin punya masalah dengan teman. Siapa lagi yang belum menyampaikan masalahnya? Saya punya masalah dalam keuangan Bu. Jadi saya itu sulit mengatur uang yang diberikan orang tua saya. Jadi saya agak boros. Jadi Rahma ini punya permasalahan mengenai keuangan ya. Selanjutnya, Saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah Bu. Bagaimana caranya? Jadi Ahmad sering terlambat. Lalu siapa lagi yang belum? Saya ada masalah dengan keluarga Bu. Jadi saya merasa tidak bersemangat untuk sekolah. Baiklah, sudah semuanya ya menyampaikan permasalahannya. Yang pertama tadi yang menyampaikan permasalahannya mengenai cara belajar yang sulit menghafal, padahal ia diharuskan untuk menghafal. Kemudian Izudin sulit dalam mengatur waktu. Lalu Syahrul memakai sistem kebut semalam atau SKS pada saat akan ujian saja. Ahmad sering terlambat datang ke sekolah. Riyandi memiliki permasalahan dengan orang tua. Jadi dari semua permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar paling harus kita selesaikan? Permasalahan saya Bu. Iya Bu, masalah Syafia Bu. Masalah saya Bu. Baiklah, jadi Syafia dan Riyandi ingin masalahnya dibahas saat ini. Namun kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu dari teman-teman. Siapa yang setuju kita akan membahas masalah Riyandi? Saya setuju Bu. Tadi Ijudin, Rahma, dan Syahrul setuju membahas permasalahannya Riyandi ya. Saya setuju Bu. Lalu Justin? Sebenarnya saya ingin membahas permasalahan Syafia Bu. Baik, kita di sini akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman banyak yang setuju apabila kita membahas permasalahannya Riyandi terlebih dahulu daripada permasalahan Syafia. Untuk Syafia, tapi tenang saja untuk Syafia, kita akan membahas permasalahan Syafia pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Justin dan Syafia, setuju? Setuju Bu. Gitu, kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami di sini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu. Kita akan bahas permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Bisa Bu. Kalau begitu, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Silakan, tunjuk tangan. Saya Bu, saya punya masalah belajar Bu. Saya sulit menghafal Bu, apalagi saya dari kelas IPA. Jadi saya diharuskan untuk bisa menghafal rumus-rumus dan lain sebagainya. Ya, Syafia sudah menyampaikan permasalahannya. Sulit menghafal pada saat belajar. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu punya masalah dalam mengatur waktu sehingga saya selalu mengerjakan tugas pada malam sebelum besok dikumpulkan.
Jadi Ijudin memakai SKS ya, atau sistem kebut semalam. Baik, yang lain? Bu, kalau saya hanya belajar pada saat akan ujian saja, Bu. Ya, berarti hampir sama dengan Ijudin ya. Bu, saya punya masalah dengan teman saya, Bu. Jadi saat ini saya tidak saling tegur sapa dengan dia. Baik, Justin punya masalah dengan teman. Siapa lagi yang belum menyampaikan masalahnya? Saya punya masalah dalam keuangan Bu. Jadi saya itu sulit mengatur uang yang diberikan orang tua saya. Jadi saya agak boros. Jadi Rahma ini punya permasalahan mengenai keuangan ya. Selanjutnya, Saya, Bu. Saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk sekolah, Bu. Bagaimana caranya? Jadi Ahmad sering terlambat. Lalu siapa lagi yang belum? Saya ada masalah dengan keluarga Bu. Jadi saya merasa tidak bersemangat untuk sekolah. Baiklah, sudah semuanya ya menyampaikan permasalahannya. Yang pertama tadi menyampaikan permasalahannya mengenai cara belajar yang sulit menghafal, padahal ia diharuskan untuk menghafal. Kemudian Izudin sulit dalam mengatur waktu. Lalu Syahrul memakai sistem kebut semalam atau SKS pada saat akan ujian saja. Ahmad sering terlambat datang ke sekolah. Riyandi memiliki permasalahan dengan orang tua. Jadi dari semua permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, menurut kalian permasalahan siapa yang benar-benar paling harus kita selesaikan? Permasalahan saya Bu. Iya Bu, masalah Syafia Bu. Masalah saya Bu. Baiklah, jadi Syafia dan Riyandi ingin masalahnya dibahas saat ini. Namun kali ini kita akan membahas satu permasalahan dulu dari teman-teman. Siapa yang setuju kita akan membahas masalah Riyandi? Saya setuju, Bu. Tadi Ijudin, Rahma, dan Syahrul setuju membahas permasalahannya Riyandi ya. Saya setuju, Bu. Lalu Justin? Sebenarnya saya ingin membahas permasalahan Safia, Bu. Baik, kita di sini akan membahas permasalahan sesuai kesepakatan ya. Dan teman-teman banyak yang setuju apabila kita membahas permasalahannya Riyandi terlebih dahulu daripada permasalahan Syafia. Untuk Syafia, tapi tenang saja untuk Syafia, kita akan membahas permasalahan Syafia pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana Justin dan Syafia, setuju? Setuju, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Riyandi, yang mana sudah ia katakan sebelumnya bahwa ia memiliki permasalahan dengan keluarganya. Sekarang kembali kepada Riyandi, bisa diceritakan bagaimana permasalahannya kepada teman-teman. Iya Bu, jadi begini Bu, orang tua saya itu selalu bertengkar di rumah dan itu sudah terjadi sejak saya SMP. Ayah saya dituduh berselingkuh dan hal itu yang membuat mereka selalu bertengkar. Saya sedih Bu, sampai pernah pada waktu itu mereka akan bercerai. Saya memang tidak tahu persis bagaimana sebenarnya masalah itu bisa terjadi. Yang saya tahu, saya selalu menyaksikan pertengkaran mereka. Saya merasa mereka terlalu egois memikirkan urusan mereka sendiri, padahal mereka punya anak yang seharusnya diurus dan dididik dengan baik. Saya tidak tahu harus bagaimana, dan saya benar-benar merasa untuk apa saya hidup dan sekolah, berpikir keras seperti saat itu apabila saya akan kehilangan mereka. Iya Randy, Ibu mengerti dan Ibu paham sekali apa yang dirasakan Riyandi, karena permasalahan Riyandi adalah permasalahan keluarganya yang membuatnya sedih. Apakah dengan teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan pendapat? Saya, Bu. Apakah Riyandi lakukan pada saat menyaksikan orang tua Riyandi bertengkar?
Yang saya lakukan adalah diam dan saya menangis di dalam kamar. Bahkan saya tidak mau melakukan hal apapun dan saya hanya diam dan menangis di dalam kamar. Lalu apakah Riyandi pernah mencoba mencari tahu alasan sebenarnya kenapa orang tua Riyandi ini selalu bertengkar? Yang saya ingat pertama kali itu karena ayah saya dituduh berselingkuh, tapi ternyata seiring jalannya waktu bahwa apa yang dituduh itu tidak benar. Lalu bertengkar lagi dan lagi. Pada saat bertengkar itu yang pernah menjadi perdebatan itu dibahas lagi. Terkadang masalah keuangan juga menjadi masalah mereka menjadi bertengkar. Ya, tadi sudah jelas bahwa permasalahan ini terjadi karena adanya kesalahpahaman, kemudian keuangan, dan selalu membahas permasalahan yang sudah berlalu. Ya, lalu apakah Riyandi pernah mencoba untuk mengingatkan kedua orang tua Riyandi? Sudah Bu, tapi tetap saja mereka selalu seperti itu. Sampai rasanya saya mau mati saja kalau saya terus berhadapan dengan orang-orang yang seperti mereka. Baik, kalau begitu kepada teman-teman yang lain, apa ada solusi atau jalan terbaik untuk Riyandi lakukan supaya hubungan orang tuanya bisa membaik dan tidak mengganggu sekolahnya Riyandi? Menurut saya dengan berbicara secara baik-baik pada orang tua Riyandi tentang apa yang Riyandi rasakan apabila selalu bertengkar. Kalau menurut saya ada baiknya lebih sering berkumpul dengan keluarga walaupun hanya sekadar menonton TV atau berbincang-bincang karena menurut saya hal itu bisa menghangatkan suasana di dalam ruang. Dan menurut saya supaya Riyandi tidak malas untuk sekolah karena permasalahan keluarga, sebagai Riyandi sering ngajak teman untuk belajar di rumah Riyandi. Dengan begitu orang tua Riyandi tidak mungkin bertengkar dengan teman Riyandi dan seperti meramaikan suasana di rumah. Ya, itu tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman Riyandi. Pertama dari Rahma, yaitu dengan berbicara kepada orang tua dengan baik-baik. Lalu yang kedua dari Syafia, melakukan kegiatan kumpul dengan keluarga. Lalu yang ketiga atau saran dari Ahmad, yaitu sering mengajak teman untuk berkumpul atau melakukan kegiatan belajar di rumah Riyandi. Yang lain masih ada lagi? Kalau menurut saya dengan melakukan liburan akhir pekan, jadi kan liburan itu bisa membuat keluarga menghilangkan pikiran, stres, dan yang lainnya. Iya, Sahrul menambahkan yaitu dengan liburan ya. Lalu kepada Riyandi, apa saran yang diberikan oleh teman-teman tadi sudah pernah dilakukan oleh Riyandi? Iya Bu, memang saya belum pernah mencoba saran-saran dari teman yang saya lakukan, hanya diam dan marah terhadap diri sendiri apabila mereka bertengkar. Mungkin saya bisa mencoba saran-saran yang sudah diberikan oleh teman-teman. Lalu dari beberapa solusi yang sudah Ibu sebutkan tadi, mana yang kira-kira akan segera Riyandi lakukan agar tidak mengurangi semangat Riyandi dalam aktivitas belajar Sekolah. Mungkin saya akan lebih memilih saran dari Syafia dulu Bu, karena saya pikir itu harus saya lakukan lebih dahulu, baru setelah itu saran-saran yang lain mungkin bisa saya lakukan. Baiklah, kalau begitu putusan yang Riyandi ambil, Ibu dan teman-teman di sini berharap semoga masalah yang dialami oleh Riyandi segera terselesaikan dan tidak perlu lagi berkelanjutan. Semoga keluarga Riyandi selalu damai, tentram, dan harmonis. Jadi Riyandi tidak perlu lagi malas ataupun tidak bersemangat untuk ke sekolah ya. Ya Bu, Riyandi berterima kasih untuk Ibu dan teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan Riyandi. Baiklah, jadi tadi masalah kita sudah bahas permasalahan Riyandi yang mana hubungan kekeluargaannya ini tidak baik dan tadi sudah kita temukan
merupakan penyebabnya, yaitu karena adanya kesalahpahaman masalah keuangan serta sering mengungkitnya permasalahan yang lalu. Dan Riyandi sudah bisa mengambil keputusan yang harus dilakukan dari beberapa saran teman-temannya. Dan kalau menurut Ibu, itulah namanya kehidupan. Dalam satu keluarga tidak mungkin selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada rintangannya atau pasti ada sedikit hambatan-hambatannya yang dialami oleh sebuah keluarga. Namun di sini kita harus pandai menyikapi dari semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam keluarga. Dan Ibu harap apabila di antara kalian yang memiliki masalah seperti yang dialami oleh Riyandi, kalian mampu mengatasi atau paling tidak mampu bersikap bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Baik, Ibu rasa sekian kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian atau apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Ayo, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Saya, Bu. Kalau saya merasa konseling kelompok ini penting karena apabila kita memiliki masalah yang menurut kita berat, kita jadi berpikir terbuka untuk kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya dengan saran-saran diberikan oleh teman-teman sebelumnya. Tidak terpikir oleh kita, Bu. Yang sebelumnya tidak terpikir oleh kita, Bu. Wah, bagus sekali itu Ahmad. Bagaimana dengan yang lain? Iya Bu, saya setuju dengan Ahmad dan saya juga bisa percaya diri mengatakan apa yang ingin saya katakan untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, bagus itu. Baik, kalau begitu kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilafan yang Ibu lakukan pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.